Tapi pun, ya pun. Selamat pagi Bu Anin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Berjalan Bersama Orang Muda di Tengah Perubahan Zaman, Tantangan dan Harapan Baru. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sika Elvina Kristi dengan akhiran NIM 034. Jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi latar belakang saya membuat makalah ini yaitu perubahan zaman itu kan di zaman sekarang itu banyak yang dipicu oleh teknologi dan globalisasi modern. Nah, dari perubahan teknologi ini tuh membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, terutama pada generasi orang muda. Nah, sementara generasi muda itu juga memegang peran penting yang diharapkan itu mempunyai pembaruan yang positif. Jadi saya membuat makalah ini supaya banyak orang bisa memahami tantangan tersebut dan diharapkan muncul harapan baru bagi masa depan generasi muda. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil ada 3. Yang pertama itu ada apa saja sih tantangan yang akan dihadapi orang muda di tengah perubahan zaman. Kemudian yang kedua ada bagaimana cara berjalan bersama orang muda agar mereka dapat berkembang secara positif di era serba digital. Kemudian yang rumusan masalah yang ketiga, apa harapan baru yang dapat muncul dari keterlibatan orang muda dalam menghadapi perubahan zaman. Kemudian saya punya tujuan membuat makalah ini. Yang pertama itu memahami peran generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman. Yang kedua ada menganalisis tantangan yang akan mereka hadapi di era modern. Kemudian yang ketiga ada menggambarkan bentuk pendampingan dan kerjasama antara orang muda dan orang dewasa untuk membangun masa depan yang lebih baik. Yang keempat ada menumbuhkan kesadaran bahwa harapan dan semangat baru sangat penting dalam perjalanan hidup generasi muda. Lalu kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan pertama ini menjelaskan bahwa perubahan zaman dan kemajuan teknologi itu membuat hidup lebih mudah, tetapi juga membawa berbagai tantangan bagi anak muda seperti krisis identitas, tekanan sosial, ketergantungan teknologi, masalah kesehatan mental, dan bahkan kebiasaan membandingkan diri di media sosial. Contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu remaja bingung menentukan jati diri karena banyaknya tren dan pengaruh online. Yang kedua ada kecanduan gadget. Seseorang, bahkan anak muda di zaman sekarang sulit lepas dari game ataupun scroll sosial media hingga mengabaikan tugas sekolah mereka. Terus yang ketiga ada tekanan sosial, merasa harus tampil sempurna karena melihat orang lain di Instagram. Terus yang keempat ada contoh keseharian pada kesehatan mental yang terganggu. Anak muda stres karena tugas sekolah menumpuk dan ekspektasi lingkungan yang terlalu tinggi. Terus kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, pada pembahasan ini tuh menjelaskan bahwa berjalannya relasi yang baik antara orang muda dan orang dewasa tidak hanya soal memberi arahan, tetapi juga mendampingi, mendengarkan, dan memahami dunia anak muda. Hubungan dua arah ini membantu orang muda bisa berkembang lebih optimal dan merasa dihargai. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, orang tua itu tidak hanya menyuruh anak belajar, tetapi juga mengajak mengobrol anaknya tentang kesulitannya, apa yang mereka rasakan, dan mendengarkan pendapatnya dan bisa memberikan dukungan emosional. Sebagai seorang guru, kita juga bisa tuh membuka ruang diskusi di kelas agar siswa tuh bisa menyampaikan, bukan hanya menerima teori. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Pada pembahasan ketiga ini, orang muda itu memiliki energi yang sangat positif di masa yang akan datang untuk menciptakan perubahan besar jika diarahkan dengan baik. Dengan pendampingan yang tepat, mereka itu bisa tumbuh menjadi pribadi kritis dan kreatif dan adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman di masa yang akan datang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, komunitas pemuda membuat program sosial seperti mengajar anak jalanan atau membuat kampanye lingkungan. Terus contoh yang kedua, anak muda juga sekarang banyak menggunakan media sosial untuk membuat konten edukatif, misalnya tips belajar, budaya positif, atau kampanye anti-bullying. Nah, pemuda yang aktif berorganisasi ini, baik di sekolah maupun di Karang Taruna maupun di manapun mereka berada, memimpin proyek kolaboratif seperti bakti sosial atau kegiatan inovasi teknologi. Jadi selanjutnya ada kesimpulan dari makalah yang telah saya buat. Jadi kesimpulannya itu perubahan zaman yang cepat itu membawa dampak besar bagi orang muda yang sedang mencari jati diri mereka. Nah, menghadapi tantangan seperti krisis identitas, tekanan sosial, dan bahkan penyalahgunaan teknologi, namun mereka tetap bisa menyimpan potensi besar untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Contohnya dengan berbagai teknologi yang mereka punya, dari berbagai pengetahuan mereka yang telah mereka kembangkan, mereka bisa menuangkan ide mereka di masa yang akan datang pada teknologi yang semakin pesat. Jadi karena itu orang dewasa itu perlu hadir, mendengarkan, mendampingi mereka, terus komunikasi yang terbuka, keteladanan, dan dukungan terhadap kreativitas serta nilai-nilai moral. Jadi orang muda itu jangan pernah dikekang. Orang muda sebaiknya diberi kebebasan untuk mereka berkreativitas supaya mereka bisa jauh lebih berkembang.
Seperti itu, dengan pendampingan yang tepat, orang muda itu dapat tumbuh menjadi generasi yang kritis, inovatif, berintegritas, dan siap berkolaborasi untuk menghadapi tantangan zaman sehingga mampu menjadi kekuatan yang membawa perubahan positif bagi kehidupan di masa depan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau kata-kata yang kurang sopan atau bahkan pengucapannya terlalu cepat sehingga membuat ibu agak kurang paham karena emang orangnya ngomongnya cepet ibu. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Tabi pun, ya pun.